Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yoga dan Bu Vina dari BRI Brain dan mahasiswa Teknik Informatika yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu penting nih dari BRI Brain. Jadi beliau berdua akan menjelaskan apa itu BRI Brain, kemudian apa peran yang bisa mahasiswa ambil ya dalam proyek ini atau dari program ini semata-mata nanti sebagai salah satu bentuk atau istilahnya kalau di tes namanya BKP ya, bentuk kegiatan pembelajaran, karena mencoba real case study di lapangan itu adalah salah satu bentuk pembelajaran. Nah, di sini kalau saya lihat temanya AI banget ya, explainable AI, kemudian AI bias fairness, graph machine learning, ya, federated learning, unified product recommendation, NLP, computer vision. Itu yang saya lihat dari brosurnya ya. Nah, nanti ada syarat-syaratnya juga, nanti mungkin akan diterangkan oleh Pak Yoga sama Bu Vina detailnya seperti apa. Dari departemen kami sangat mendukung. Ini nanti bentuknya magang ya Pak Yoga? Atau bagaimana? Ya, betul. Berarti penelitian ya Pak ya? Jalurnya jalur penelitian ya? Penelitian atau magang? Ya. Jadi kegiatannya penelitian, Pak. Oke, iya pun. Magang yang intinya adalah penelitian, Pak. Ya, 1 semester ya Pak? Gitu. 1 semester ya? 1 semester tapi bisa diperpanjang maksimal 2 semester, Pak. Ya, oke. Ini kami ada skema-skema dan pengaturan secara internal. Nanti untuk kandidat yang lolos nanti kita bicarakan ya Pak, bagaimana baiknya mengatur. Yang jelas peraturan kita mesti comply, tapi kebutuhan mahasiswa belajar dan BRI Brain juga mendapatkan resource yang proper gitu ya dari kami gitu ya. Nanti kita akan kontak-kontak kemudian ya Pak ya. Kalau boleh share nomornya bisa japri ke saya nanti via Bukastin atau siapa nih, nanti tidak apa. Ya gitu, itu sambutan dari saya selaku wakil dari departemen. Monggo bisa dilanjutkan oleh Pak Yoga, langsung mohon Pak untuk mempersingkat waktu Pak. Monggo Pak, silakan. Ya, selamat siang semuanya ya. Sepertinya ini partisipannya belum banyak ya, Pak Ari ya. Apa mungkin kita tunggu dulu atau gimana ya? Masih ada Mas Naufal aja nih. Ini biasanya kami rekam Pak. Sebenarnya sudah kita sundul juga sih ke Oke. kita rekam terus kita distribusi di sana. Oh ya, oke deh, sip. Ya, selamat siang ya semuanya teman-teman, rekan-rekan dosen ITS, terus rekan-rekan mahasiswa juga, Pak Ari, terus Bu Inka ya, terus selanjutnya dan lain-lainnya. Di sini saya ingin mengenalkan diri dulu ya, perkenalkan saya Yoga dari Departemen Brain, jadi sebagai pusat AI ya, pusat inovasi, pusat penerapan AI untuk segala dukungan proses bisnis di BRI. Mungkin kita bisa bantu share screen ya Mbak Vina ya untuk kita presentasikan materi yang akan disampaikan ke teman-teman semuanya. Iya, sebentar Mas. Bagaimana Mbak Vina? Oke. Ya, mungkin next saja Mbak Vina. Ya, jadi di sini
Sebagai permulaan, back sebentar. Slide sebelumnya Mbak Vina. Ya, sebagai permulaan intinya adalah saat ini BRI ya sudah terdapat satu departemen yang mana namanya adalah BRAIN. Ini fungsinya menjadi pusat inovasi dan penerapan AI ya, khususnya di proses bisnis perbankan lah ya, yang mana spesifiknya untuk BRI gitu. Jadi harapannya semua kebutuhan pengembangan inovasi AI itu dipusatkan dalam satu tempat gitu, yaitu BRAIN ini gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin berkarir nih di dunia perbankan khususnya di BRI, nanti teman-teman khususnya akan ditempatkan di BRAIN gitu, karena memang di sini itu lengkap sekali teman-teman, tidak hanya menjadi dukungan untuk bisnis, namun juga untuk menjadi dukungan untuk pengembangan teknologi terkini gitu, atau cutting edge technology gitu. Nah, BRAIN sendiri itu melayani 4 cortex bisnis ya di dalam perbankan ya. Salah satunya adalah customer engagement, selanjutnya ada credit underwriting, ada anti-fraud dan risk analytics, dan ada smart service and operations. Jadi apa itu customer engagement? Jadi customer engagement itu ya semacam kayak product recommendation, terus juga customer acquisition, dan lain-lain. Credit underwriting sendiri itu akan lebih berfokus kepada penerapan AI pada proses bisnis pinjaman kayak gitu. Jadi kita bagaimana kita memudahkan proses loan approval, credit scoring, dan lain-lain. Selanjutnya ada anti-fraud and risk analytics, jadi bagaimana kita bisa memitigasi risk melalui analisa kami kayak gitu. Dan selanjutnya ada smart service and operation. Nah, saat ini fokus BRAIN baru terhadap chatbot kami yaitu Sabrina gitu teman-teman. Jadi 4 proses bisnis ini memang menjadi fokus utama dari BRAIN gitu. Nah, selanjutnya berbagai macam metode ya di AI itu sudah kita explore teman-teman. Machine learning, ada NLP, ada computer vision, ada juga explainable AI, terus ada knowledge graph, dan ada location intelligence gitu teman-teman. Oke, mungkin next Mbak Vina. Ya, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, sebagai pusat pengembangan AI ya, dan pusat inovasi AI, kita banyak melakukan kerjasama lah gitu ya bahasanya ya, baik dengan universitas ataupun dengan industri gitu. Namun 3 fungsi utama dari BRAIN sendiri memang yang satu yang paling pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi partner untuk menyelesaikan permasalahan bisnis di BRI kayak gitu, dengan melakukan pengembangan teknologi yang dapat membantu memberikan solusi bisnis di BRI gitu. Selanjutnya yang kedua tadi fungsi bagaimana kita bekerja sama dengan rekanan universitas atau research institute untuk melakukan inovasi dan pengembangan AI yang terkini gitu, karena kami sadar dari kami memiliki limitasi yang mungkin kurang lah mengikuti perkembangan teknologi-teknologi AI terkini lah. Oleh karena itu kami ingin menggandeng nih rekanan universitas, salah satunya ITS, untuk lebih mengikuti lah perkembangan teknologi masa kini seperti itu. Selanjutnya ada companies dan startup, jadi di mana kita juga melakukan bisnis partnership untuk dalam melakukan kolaborasi dalam suatu project pengembangan AI kayak gitu. Next. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi untuk mencapai tadi 4 tujuan konteks bisnis tadi dan 3 lini fungsi tadi, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dari BRAIN. Salah satunya adalah ethics dan governance, skill and capacity, change management, and technology infrastructure, and data strategy and implementation, teman-teman. Jadi kita dalam mengembangkan AI juga mengconsider ethics dan governance-nya seperti apa. Karena untuk menerapkan AI kita tidak bisa asal ya serta-merta melakukan penerapan tanpa memahami aturan-aturan yang perlu dipatuhi kayak gitu. Selanjutnya ada skill and capacity, kita juga selalu melakukan assessment terhadap kapasitas dan skill secara berkelanjutan. Apakah talent-talent yang ada di BRAIN dapat mendukung untuk melakukan pengembangan AI terhadap perkembangan teknologi yang terbaru kayak gitu. Selanjutnya ada change management. Jadi bagaimana ketika kita menerapkan AI, kita sudah melakukan usability testing, yang mana user yang menjadi tujuan dari pengembangan tersebut memang merasakan manfaatnya. Selanjutnya ada teknologi dan infrastruktur.
di mana kita juga maintain ya segala kemungkinan teknologi yang akan kita gunakan dalam proses pengembangan. Selanjutnya ada data strategi, jadi bagaimana kita mengatur data yang kita gunakan, dan tentunya adalah penerapannya. Oke, next, Mbak Vina. Oke, ini mungkin versi lebih lengkapnya aja, teman-teman bisa baca aja. Ya intinya adalah di Brain ini sudah banyak lah consideration yang sudah menjadi bahan acuan kami lah dalam mengembangkan dan menerapkan AI. Next. Oke, jadi ini yang ingin saya kenalkan terhadap teman-teman semua, yaitu program Brain Academy. Program ini sebenarnya sudah berjalan 2 batch ya teman-temannya, dan teman-teman ITS sudah ada 2 mahasiswa di batch kedua yang sudah gabung dengan kami gitu. Nah, jadi intinya adalah apa itu Brain Academy? Ini sebuah program kolaborasi riset teman-teman. Jadi ini murni kolaborasi riset ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti diterima di program ini, teman-teman akan diberikan status kepegawaian magang di BRI gitu. Yang mana tugasnya bukan mengerjakan segala pekerjaan yang terkait dengan bisnis BRI, namun memang murni fokus ke penelitian gitu teman-teman. Nah, itu yang mana secara tidak langsung memang kita mencari target teman-teman mahasiswa akhir dengan harapan secara tidak langsung kami juga membantu teman-teman untuk menyelesaikan tanggung jawab tugas akhir atau tesis teman-teman seperti itu. Jadi kami ingin teman-teman bisa fokus lah terhadap risetnya, baik dari sisi dengan BRI maupun dengan dosen pembimbing di ITS seperti itu ya. Jadi research topik yang menjadi fokus kami itu sebenarnya bukan dibatasi ya teman-temannya. Ini memang saat ini yang menjadi urgent lah gitu atau menjadi prioritas saat ini. Namun kami sendiri memang tidak membatasi, jika memang ada masukan atau saran yang lebih baik, silakan nanti kita bisa berdiskusi gitu dari sisi topik yang ingin disampaikan atau diteliti gitu. Nah, tadi topik yang menjadi fokus kami saat ini itu ada federated learning, bias and fairness, explainable AI, unified product recommendation, NLP, computer vision, dan graph machine learning. Nah, kenapa sih kita memilih ini? Karena kami merasa research topik ini itu sangat relate terhadap aplikasi, terhadap penerapan bisnis di perbankan di BRI gitu. Karena seperti contohnya adalah bias and fairness. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan prediksi model yang fair. Karena kan BRI ya seperti namanya lah Bank Rakyat Indonesia, kita memang ditantang atau diarahkan oleh pemerintah ya, khususnya stakeholder dan seluruh manajemen kami adalah kita ingin mencapai bank yang dapat merangkul semua atau istilahnya adalah financial inclusive gitu. Jadi kita tidak ingin memandang bulu, semua orang berhak untuk memperoleh akses layanan perbankan gitu. Maka dari itu, bias and fairness ini sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa menawarkan produk-produk ke nasabah ataupun calon nasabah dengan secara fair atau adil kayak gitu. Nah, apa sih fasilitas yang didapatkan teman-teman? Jadi teman-teman itu bayangannya teman-teman selain bisa mengerjakan tugas akhir atau skripsi, namun juga dapat kesempatan ya dapat pengalaman untuk mengenal dunia industri seperti apa gitu kan. Karena teman-teman nanti akan diwajibkan untuk hadir di kantor pusat BRI atau WFO itu sebenarnya nggak sering, yaitu hanya sebulan itu 2 kali gitu. Jadi di situ kan teman-teman akan dapat experience untuk mengenal dunia kerja itu seperti apa gitu. Yang tentunya sebagai staf magang BRI teman-teman akan memperoleh salary ya atau gaji, dan tentunya nanti setelah kelulusan dapat sertifikat magang gitu. Nah, secara tech stack yang akan didapatkan teman-teman ya, ketika join program ini adalah teman-teman akan memperoleh akses sandbox di GCP sebagai virtual machine teman-teman untuk melakukan riset, dan tentunya dataset yang diperlukan dalam kebutuhan riset tersebut kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin next. Ya, selanjutnya ini ya yang telah kita lakukan teman-teman. Kita sudah banyak melakukan graph machine learning di banking product recommendation. Kita juga sudah melakukan di bias and fairness untuk credit scoring, terus interpretability untuk credit scoring, bias and fairness untuk banking sales agent acquisition, dan sentiment analysis pada chatbot gitu teman-teman. Nah, riset yang sedang berjalan saat ini itu ada OCR dengan federated learning, ada unified financial product recommendation,
ada churn prediction dengan graph machine learning, ada bias and fairness untuk talent acquisition, dan ada merchant acquisition dengan GML gitu. Dan penerapannya sudah banyak teman-teman di BRI, salah satunya untuk OCR untuk KTP identification ya. Selanjutnya ada ada OCR untuk bank statement analyzer, dan tentunya ada penerapan graph database dan machine learning di financial ekosistem kami gitu. Ya, next. Ya, ini gambaran aja untuk teman-teman, ini kegiatan yang akan teman-teman alami lah jika bergabung di program di Brain Academy ini. Salah satunya kita tadi ada regular meeting ya, 2 kali dalam sebulan. Terus ini ada kegiatan final presentation. Kita juga ada podcast teman-teman, ada podcast, ada sempat kita juga bikin video promotion gitu, bareng-bareng syuting. Jadi banyak hal lah yang bisa kita lakukan untuk bonding. Kita juga ada makan-makan gitu. Jadi teman-teman akan banyak kesempatan untuk belajar gitu, baik dengan praktisi di BRI ataupun dengan para expert-expert yang sudah lebih berpengalaman dalam bidang AI teman-teman di BRI gitu. Jadi teman-teman nggak akan rugi lah. Di sini juga teman-teman bisa saling bertukar pikiran terhadap teman-teman di Brain Academy juga dari partner universitas lainnya yang telah bergabung dari BINUS, UI, TELU, UGM, terus terakhir juga ITB dan lain-lain. Jadi yang baru ini yang akan gabung dengan kami juga IPB teman-teman. Jadi memang akan banyak lah kenalan-kenalan yang mungkin bisa saling membantu di sini. Ya mungkin next. Ya, mungkin cukup ya teman-teman ya. Next Mbak Vina. Ya, jadi ini nanti akan ada poster ya teman-teman ya untuk melakukan pendaftaran di program ini. Silakan dibaca aja. Jika ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan saya via email yang tercantum di situ boleh, atau ingin nanti ada kontaknya ya nanti mungkin bisa melalui via Pak Ari ya atau Bu Justin gitu. Ininya adalah teman-teman silakan dipahami dulu programnya kayak apa. Nanti hal-hal yang mungkin kurang jelas boleh ditanyakan gitu. Ya mungkin saya rasa cukup ya. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan di forum ini saya buka sekarang, silahkan. Terima kasih Pak Ari. Halo Pak Ari. Halo Pak Ari. Aduh, mohon maaf, sepertinya Pak Ari sedang tidak ada ya Mas ya. Jadi Ya, halo Bu Inka, gimana Bu Inka? ya sepertinya Pak Arinya mungkin sedang tidak ada di tempat ya. Mungkin sedang menemui orang atau telepon. Oke. Ya bagaimana Bu Inka? Apa ada pertanyaan terkait program ini? Sejauh ini belum ada ya kalau dari saya ya. Oke. Atau dari yang ada di sini peserta lain ada yang mau ditanyakan, silakan loh. Mumpung ada masnya dari Brain langsung. Permisi, Kak, mau bertanya. Boleh, silakan. Nama saya Muhammad Nopadilah dari Teknik Informatika, sekarang udah mau semester 8. Nah, itu kan kalau saya mau ikut program BRI Brain ini, apakah saya perlu punya judul skripsi dulu, Kak, atau judul tugas akhir untuk masuk? Halo ya, aku
panggilnya Mas Noval kali ya. Iya, ada apa-apa, Iya. Mas Novel. Kalau wajib enggak ya, sebenarnya enggak, tapi memang better saya menyarankan Mas Noval at least sudah ada bayangan lah sebenarnya ingin seperti apa. Mungkin ada harapan research topik yang ingin dipelajari untuk sebagai skripsinya gitu atau ingin diteliti gitu, sehingga nantinya apa yang menjadi aspirasi ya bahasanya, aspirasinya Mas Noval juga align gitu terhadap apa yang nanti ingin dikerjakan di Brain Academy gitu. Karena kami juga nggak ingin memaksakan sesuatu yang mungkin Mas Noval nggak enjoy atau mungkin kurang paham lah gitu. Itu sih Mas Noval. Ya, maksudnya kan misalnya kan saya itu kan saya sudah pernah coba kan untuk berminat ikut program yang BRI Brain. Tapi kan dan saya ini nggak bakal suka gitu kan programnya. Tapi kayak saya tuh belum ada kayak gambaran awalnya kan nanti paper apa gitu yang mau saya buat gitu, nanti skripsi apa gitu. Itu sih pertanyaan saya. Oh oke. Sebenarnya kalau dari kami memang kami nggak akan memberikan gambaran khusus spesifik untuk Mas Noval akan seperti apa ya. Of course ketika belum bergabung belum ada saran dari kami gitu. Biasanya nanti ketika sudah bergabung baru kita diskusi, nanti akan ada saran seperti apa lah bayangannya gitu. Tapi yang dari apa yang bisa saya sarankan ke Mas Noval saat ini selama belum bergabung ya adalah Mas Noval bisa nih apa namanya baca-baca dulu dari topik-topik yang tadi saya sampaikan. Mungkin nanti ada di Elsevier atau mungkin ada di Scholar gitu kan, Google Scholar atau mungkin ada di Springer. Bisa tuh dibaca ada nggak yang misalnya penerapannya di mungkin di financial use case gitu atau mungkin ada di penerapannya di industri lain itu nggak ada masalah. Yang penting adalah ada bayangan bahwa Mas Noval itu sebenarnya passionnya apa, terus dari topik tadi sebenarnya Mas Noval paham dulu nggak gitu sebenarnya topik tadi tentang apa gitu untuk memberikan gambaran awal dulu ke Mas Noval gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan gitu karena kalau belum bergabung of course ya kita belum bisa diskusi secara intens ya sebenarnya kita bisa ngasih rekomendasi seperti apa kayak gitu sih Mas Noval. Baik. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan lagi? Bagaimana Mas Yoga, apakah mau ada sesi informasi tambahan atau bagaimana karena sudah tidak ada yang bertanya sepertinya? Ya, Bu Inka, mungkin kalau dari kami saya rasa cukup ya. I think juga dulu kami sudah melakukan sosialisasi di batch sebelumnya ke teman-teman ITS ya. Jadi mungkin kalau memang butuh informasi lebih nanti bisa kontak kami ya melalui email yang tercantum di poster. Nanti kami akan share posternya mungkin melalui Pak Ari atau Bu Justin ya. Dan mana paling ya titip mohon bantuannya untuk didistribusikan terhadap teman-teman mahasiswa di ITS ya. Terus dan apa namanya ataupun jikapun misalnya malu nih ya saya nggak kenal sama orang BRI-nya gitu kan bisa jadi ya namanya masih mahasiswa gitu kan bisa tanya ke kakak tingkatnya gitu karena saat ini ya masih ada mahasiswa ITS yang sedang gabung dengan kami yaitu Mbak Zahra sama Mbak Shirley ya gitu kan apa namanya itu kan kakak tingkatnya teman-teman di sini juga kan jadi teman-teman bisa nanya nih ke Mbak Zahra kalau saya pengen ngepoin sebenarnya apa sih nih programnya gitu kayak benefitnya apa terus sebenarnya asik gak nih program itu boleh sih ditanyain aja ke mereka kayak gitu jadi akan menjadi acuan lah gambaran teman-teman mungkin lebih enak kalau nanya ke teman kan ya jadi lebih clear kan seperti itu. Baik Mas Yoga, kalau begitu terima kasih atas informasinya ya. Nanti rekaman ini akan kami share juga ke mahasiswa berikut dengan pamflet yang akan diberikan atau sepertinya sudah diberikan juga yang kemarin
yang kemarin itu? Atau ada diperbarui pamfletnya? Oke, Mbak Vina sudah ya Mbak Vina ya, konfirmasi ulang. Iya, kemarin materinya sudah saya berikan ke Bu Kastin. Ya, baik. Berarti Oke, ya masih boleh. poster yang kemarin ya. Oke, nanti akan kami share juga ke mahasiswa agar teman-teman mahasiswa tahu juga nih ada kegiatan ini gitu. Ya, Oke. boleh Bu Inka. Ya, jadi ini rekamannya boleh kami share ya. Nanti akan kami upload ke Ya, silakan Bu Inka. YouTube departemen seperti itu. Ya, boleh Bu Inka, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya bisa kita tutup saja ya, Mas Yoga ya. Ya, mungkin saya closing sebentar ya Bu Inka ya. Terima Silakan, Mas. kasih Pak Ari, Bu Inka atas waktunya. Terima kasih kesempatannya ya dari kami pihak BRI untuk mengenalkan program ini dan semoga program ini dapat bermanfaat untuk kedua belah pihak lah kayak gitu. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih juga kepada pihak Bribrain. Jadi karena sudah closing juga, Zoom ini akan kami tutup ya dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih.